Tolong putus-putus. Siap. Ya, semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahmal anbiya mursalin wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhlas beserta seluruh imamnya. Yang saya muliakan para alim ulama, cendekia, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para haji dan hajah dan seluruh jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemerdekaan. Tapi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian bahwa kemerdekaan kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditulis oleh founding father kita, para pendiri negeri ini, di pembukaan Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru dengan didorong dengan keinginan luhur untuk mencapai kemerdekaan ini. Jadi yang lebih berat lagi adalah bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini. Karena sebagian orang ketika mereka sudah merdeka ya udah kelar begitu saja, hingga akhirnya ada penjajah-penjajah yang berkulit sama yang menjajah manusia. Ini kita temukan di banyak negeri. Ada di Afghanistan misalnya, mereka sudah mencapai kemerdekaan tapi ternyata mereka juga tidak bisa mengisinya, akhirnya rebutan kekuasaan. Jangan sampai Indonesia mengalami hal yang sama, karena potensi perpecahan di Indonesia sangat luar biasa. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari 17.000 kepulauan dan lebih dari 300 bahasa. Inggris saja Bapak Ibu sekalian itu hampir pecah ya kan. Kanada juga sama, itu hampir pecah, bahkan sudah ada jejak pendapat yang ternyata sebab mereka pengen memisahkan diri karena bahasanya berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh penduduk ibu kota. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai bangsa Indonesia, dan semoga kita semua bisa memerdekakan diri kita. Sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan yang benar-benar merdeka adalah saat kita bisa melangkahkan kaki masuk surga. Itulah kemerdekaan hakiki bagi seluruh muslim dan muslimat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini kita membahas tentang fi nawaqidil wudu. Bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kata Imam Abi Syuja, wallazi yanqudul wudu'a khamsatu asya. Yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, yaitu keluar sesuatu dari 2 jalan. Maksudnya 2 jalan, kemaluan yang depan dan yang belakang. Ini ketika ada benda yang keluar atau sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, maka wudunya batal. Wa yanqudul wudu'a aidan, pemilik penulis buku Kifayatul Akhyar mengatakan yang membatalkan wudu juga adalah syifa'u da'imil hadas, sembuhnya seseorang yang sudah yang senantiasa berhadas. Contohnya misalnya ada orang yang biasanya ini prostat, orang yang sakit prostat itu yang kencingnya nggak bisa ditahan. Jadi kalau misalnya dia alhamdulillah sembuh, maka pada saat keluar itu dia kembali dianggap berhadas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian seperti kajian kita dulu, misalnya ada orang yang senantiasa beser atau pipis yang dia tidak bisa menahan, sholatnya sah. Begitu juga orang yang kelep anusnya itu sudah nggak fungsi lagi, jadi dia tidak bisa menahan kentut, pas tengah sholat dia kentut,
Atau ada misalnya seseorang kalau dia bersin, mau di dalam sholat mau di luar sholat, keluar kentut misalnya, maka itu tidak batal sholatnya, karena itu sudah di luar kemampuannya. Namun ketika dia berwudu, niatnya ada dua. Yang pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang kedua listibahatis sholah. Jadi niatnya minta pada Allah supaya diperbolehkan untuk sholat, karena mereka kan panjang nih, ya. Karena itu merupakan hadas. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sudah sembuh dari hal itu, maka ketika sesuatu itu keluar lagi darinya, maka dia sudah jadi membatalkan wudu. Wasyifaul mustahadah, atau sembuhnya orang yang istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Kalau para wanita itu tahu ya gimana apa yang disebut istihadah, mana yang haid. Dilihat dari warna darah. Mohon maaf ya Bapak-bapak, darahnya haid itu beda dengan darah segar. Dia warnanya biasanya agak kehitam-hitaman. Jadi kalau misalnya yang keluar itu darah kehitam-hitaman, kata Nabi SAW, hendaknya dia tidak sholat. Tapi kalau sudah terlewati masa haidnya maksimal 15 hari, maka kalau masih ada keluar, maka itu dianggap darah mustahadah dan dia wajib sholat. Dibersihkan, kemudian pasang sesuatu untuk menahan agar tidak mengotori pakaiannya, kemudian dia sholat. Jangan sampai kita kemudian, maaf ibu-ibu, kalau misalnya pas istihadah tidak sholat juga, karena istihadah tetap wajib sholat. Dan Nabi menyebutkan itu adalah cubitan setan. Yang dimaksud cubitan setan itu adalah adanya penyakit. Jadi darah istihadah itu darah penyakit yang ada di rahim seorang wanita. Wa yanquduhu aidan inqida'u muddatil mas, yang membatalkan wudhu juga bagi orang yang pakai sepatu. Kemarin kita sudah bahas ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengusap sepatu kalau misalnya kondisinya dingin. Contohnya daerah Kaukasus, di daerah Tibet, yang sepatunya pakai sepatu kayu saja masih kedinginan. Nah, mereka diperbolehkan untuk mengusap atasnya sepatu tanpa melepas sepatunya. Dan itu waktunya sehari semalam. Jika waktu sehari semalam itu sudah terlewati, maka menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan wudhu. Namun memang ada sebagian Syafi'iyah menyebutkan di dalam kalimat Mu'tamad, dalam kitab Mu'tamad, penulis bukunya menyebutkan bahwa begitu selesai masanya dari mengusap sepatu itu, dia hanya perlu melepas sepatu dan mencuci kakinya. Jadi itu tidak membatalkan menurut sebagian Syafi'iyah yang lain. Yang selanjutnya yang membatalkan wudhu juga adalah memakan daging onta. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, karena kata beliau hadisnya tentang memakan daging onta sahih dan tidak ada jalan yang menyebutkan hal itu tidak diperkenankan atau itu tidak membatalkan wudhu. Namun mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan memakan daging onta tidak membatalkan wudhu. Jadi ada dua hadis Bapak Ibu sekalian. Hadis pertama yang dipegang oleh Imam Nawawi adalah ketika seseorang bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, apakah kami harus berwudu atau mengulang wudu ketika kami makan daging sapi?" Nabi menjawab, "Iya, mungkin. Terserah dia, maaf. Itu pilihan." Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasul, apakah kami berwudu ketika kami makan daging kambing?" Nabi mengatakan silakan, yang mau wudu silakan, yang nggak wudu silakan. Artinya tidak membatalkan. Namun ketika ditanya tentang daging onta, Nabi menyebutkan iya. Jadi makan daging onta itu membatalkan wudu. Tapi kayaknya agak susah ya kita makan daging onta. Daging onta itu Bapak Ibu sekalian agak keras ya, dan dia panas dagingnya. Jadi lebih panas dari daging kambing. Jadi kalau yang nggak biasa itu bermasalah. Juga susu onta itu hati-hati, yang lambungnya nggak kuat biasanya langsung mules-mules gitu Ustaz ya. Itu daging onta. Dan termasuk agak jarang juga daging onta. Saya seumur-umur di Sudan, di Madinah, di Mekah itu tidak banyak sih makan daging onta. Kita lebih cenderung untuk makan daging sapi.
Tapi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa makan daging, apapun dagingnya, kecuali daging babi dan anjing, itu tidak membatalkan wudu. Ini mayoritas. Karena hadisnya berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau menyebutkan anna akhiral amirina min Rasulillah SAW tarkal wudu mimma mashattun nar. Sungguhnya perkara-perkara yang termasuk akhir-akhir yang dibatalkan adalah meninggalkan wudu untuk memakan makanan yang disentuh api. Jadi makanan yang dimasak itu membatalkan wudu. Itu di awal-awal Nabi SAW. Namun di akhir-akhir menjelang akhir hayat Nabi SAW, hal itu sudah dihapuskan. Jadi kalau misalnya kita makan cendol misalnya kan, cendol kan kena api, ya, dimasak. Selesai makan cendol, kita hendaknya hanya kumur-kumur saja. Ya. Jadi jangan sampai pas lagi sholat ada nyelip cendol atau habis makan kangkung misalnya. Biasa kan suka agak nyelip. Nah, kalau misalnya ada nyelip itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak membatalkan wudhu, kecuali sebesar kacang. Kalau misalnya sengaja nyelipin kacang di dalam gigi bolong misalnya, biar pas sholat bisa dimakan, itu yang membatalkan wudhu. Membatalkan sholat. Idza arafta hadza fal khariju minas sabilaini wa humal qubul wad dubur naqidun lil wudu ainan kana aw rihan. Sungguhnya yang keluar dari dua jalan itu, yaitu bagian depan, kemaluan depan atau di belakang, itu membatalkan wudu. Walaupun yang keluar itu berbentuk benda atau hanya sekedar angin. Yang biasa keluar mu'tadan kana aw nadiran. Yang biasa keluar atau yang jarang-jarang. Contohnya apa? Keluarnya darah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ambeien, ya, pas sudah berwudu ternyata ambeiennya kumat, maka dia membatalkan wudu. Atau yang nggak biasa, kal hasa, keluar batu. Misalnya ada yang sakit ginjal misalnya kan, ternyata pas lagi itu batunya rontok dan keluar dari kemaluannya, maka itu juga membatalkan wudu. Najasul aini kana au tahiran. Bentuknya najis atau suci, seperti maaf, ada keluar ulat misalnya, maaf dari kemaluannya, maaf, keluar ulat, maka dia juga membatalkan wudu. Karena ada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian kembali dari tempat dia membuang hajat. Wa su'ila Abu Hurairah anil hadas. Abu Hurairah radhiyallahu an ditanya tentang hadas, beliau mengatakan fusaun au durat. Fusa itu yang namanya hadas itu dari fusa. Fusa itu maaf, kentut yang tidak bersuara. Wa durat itu kentut yang bersuara. Gimana dengan perempuan? Maaf, perempuan itu terkadang, ini maaf bapak-bapak, perempuan itu kadang mengeluarkan angin di bagian tengahnya, maaf. Ya. Kalau angin itu hanya sekedar angin yang terjepit, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya dia merasakan bahwa angin itu bagian dari rahimnya, maka itu juga membatalkan wudhu. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Itu saya hanya dapat dari kitab fikih saja ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga hadis dari Ali bin Abi Thalib tentang mazi. Mazi itu seperti dulu, maaf, bagi laki-laki itu kan keluar 3 cairan dari kemaluan laki-laki selain air pipis. Yang pertama mazi. Mazi itu keluarnya cairan karena dia bernafsu. Itu mazi. Cairannya putih dan agak encer, tidak sekental mani. Yang kedua wadi. Wadi itu keluar dari kondisi sakit atau kedinginan yang sangat, ya, tidak bernafsu. Itu juga najis dan ketika keluar itu maka batal juga wudunya. Mazi dan wadi juga batal wudunya. Dan yang ketiga mani. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kuntu rajulan mazza. Aku itu seorang laki-laki yang mazza, banyak keluar air mazi. Fasa'altu, hadis yang lain disebutkan di sini, fasa'altu faqala Rasulullah SAW yughsalu zakaruhu wa yatawadda. Yaghsilu zakarahu, yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Beliau kemudian di hadis ini
beliau bertanya, namun di hadis yang lain menyebutkan beliau malu karena istri beliau itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Akhirnya beliau minta tolong Al-Miqdad, sahabat beliau, bertanya pada Nabi. Nabi menjawab, orang yang keluar madzi itu hendaknya mencuci bagian yang terkena madzi tersebut. Jadi kalau misalnya keluar, maaf, lagi nafsu misalnya, lagi jauh dari perantauan, ingat istri, tiba-tiba kok maaf itunya tegang dan akhirnya kok celananya basah, maka yang basah itu najis dan dia batal wudhunya. Gimana cara menghilangkannya? Dicuci dengan cara ambil secau air kemudian ditumpahkan pada bagian basah, kemudian hendaknya maaf dia mencuci kemaluannya dan berwudhu, karena itu membatalkan wudhu. Wa yustasna mimma kharaja minas sabilain. Namun ada sebagian juga seperti Imam Rafi'i menyebutkan bahwa mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi mayoritas Syafi'iyah menyebutkan bahwa mani juga membatalkan wudhu. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, dallatis sunnah alal wudhu'i minal madzi wal bauli war rihi. Sunnah menyebutkan bahwa hendaknya kita berwudhu dari madzi, dari pipis dan dari angin. Wa kullu ma kharaja min wahidin minal furuj, dan segala sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua jalan kemaluan itu fa fihil wudhu. Ini Bapak Ibu sekalian madzi. Dan kalimat dari Imam Abi Syuja, wa ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Adapun selain dari dua jalan ini Bapak Ibu sekalian tidak membatalkan wudhu. Contohnya misalnya orang yang muntah. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Atau orang yang berbekam. Berbekam kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh, tapi itu tidak membatalkan wudhu. Termasuk juga al-fasdu. Al-fasdu itu mengeluarkan darah dari kaki. Jadi kalau misalnya orang yang kolesterol itu biasanya dikeluarin dari kaki. Namun dari siapa namanya, Ustadz Zaidul Akbar, dia menyebutkan bahwa fasdu itu bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu fasdu. Kalau saya pribadi sih agak ngeri nih fasdu itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ngeluarinya itu hampir segelas. Akhirnya itu dikeluarin dari itu. Biasanya kalau misalnya kolesterolnya tinggi, dia berbusa, gak lama dari itu kolesterolnya itu misah dari darahnya. Itu fasdu. Sebagaimana Nabi SAW berbekam, kemudian beliau sholat tanpa berwudu. Jadi balik ke semula Bapak Ibu sekalian, kita yang umat Islam disunahkan untuk berbekam, dan Nabi SAW mengajarkan beberapa titik dari bekam. Contohnya titik ummugis. Ummugis itu titiknya ada di sini. Jadi titiknya ngambilnya dari telinga ke atas dan dari hidung. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di simpul ini itu bisa atas izin Allah menyembuhkan 99 penyakit. Itu ummugis. Ada kamah dua. Kamah dua itu yang di sini. Yang kalau kita nunduk itu ada benjolan. Itu kalau yang susah tidur dipijat itu Bapak Ibu sekalian, itu biasanya cepat tidur. Ya. Itu kamah dua. Ini sekitar 70 penyakit di situ. Ada yang katifain. Ada 8 titik yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kita disunahkan untuk berbekam. Oke, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan bekamnya. Wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'adihi. Atau dan kedua yang membatalkan wudhu adalah tidur di tanpa posisi yang menetap saat dia duduk. Jadi kalau misalnya duduknya, maaf, duduknya seperti Bapak ini, yang dia tidak, Bapak, saya nggak bilang tidur Pak ya, yang dianya agak miring Bapak Ibu sekalian, itu membatalkan wudhu. Cuman kalau duduknya mantap maka membatalkan wudhu. Beliau menyebutkan namanya tidur itu istirkhaul badan. Badannya menjadi melemas, wa zawalu syu'urihi, hilang rasa. Wa khafa'ul kalam min indihi, sudah ucapan orang sudah tidak terdengar lagi. Wa laisa fi ma'nahu nu'as, tanpa menyatakan tidur itu bukan ngantuk.
Kalau ngantuk masih ada terdengar dikit-dikit, maka itu belum membatalkan wudhu. Tapi kalau misalnya wudhu itu tidurnya tidur pulas, maka membatalkan wudhu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada beberapa pendapat terkait dengan tidur. Yang pertama, semua tidur itu membatalkan wudhu. Yang kedua, semua tidur tidak membatalkan wudhu. Hadisnya, nanti kita bahas hadisnya. Yang ketiga, tidurnya kalau tidur posisinya menetap, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, ini saya sebutkan semua pendapat ulama ya Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, yang keempat, tidurnya kalau tidur sedikit, kalau masih mendengar suara-suara, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya sudah sangat pulas, maka itu membatalkan wudhu. Namun mazhab Syafi'i menyebutkan kalau tidurnya posisinya tidur pulas, maka itu membatalkan wudhu. Sebagaimana hadisnya dari Nabi SAW bersabda, al-ainani wika'us sah. Sungguhnya dua mata itu adalah pengikat anus atau dubur. Fa idza namatil ain istatlaqal wi'a. Ketika seseorang tidur, maka tali pengikatnya itu terlepas. Faman naba falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi hadis itu menyebutkan bahwa bangun tidur itu adalah pengikat dubur. Namun Bapak Ibu sekalian, mazhab Syafi'i menyebutkan ma idza nama mumkinan maq'aduhu minal ardi, itu tidak membatalkan wudu. Duduk netap. Maaf, saya terpaksa praktek ini. Nah, kalau duduknya kayak Ustadz Udin ini batal saat. Jadi duduknya mantap. Ini bisa kelihatan nggak? Kalau duduknya seperti ini mantap. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, kalau duduknya seperti ini, saya ke depan nggak ya dikit ya? Sampai nggak set? Kalau duduknya Bapak Ibu sekalian mantap seperti ini kan seperti ini, maaf, posisinya itu menekan atau menutup lubang angin keluar. Kalau misalnya posisinya seperti ini dan tidurnya tidak bergerak, maka dia tidak batal wudhunya. Atau kalau misalnya dia nyandar, tapi nyandarnya tetap posisinya seperti ini, maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau misalnya dianya miring, maka ini kan sudah terbuka, kemungkinan keluar anginnya batal. Sangat-sangat mungkin, dan itu batal. Atau misalnya duduknya tidak posisinya seperti itu, misalnya duduknya seperti ini, kan ini kan sudah agak buka dikit ya. Kalau seperti ini agak buka dikit, maka kemungkinan keluar angin dari tempat itu sangat-sangat mungkin, dan itu membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya tidur apalagi sampai baring, nah itu juga sangat-sangat membatalkan wudhu. Namun mazhab Abu Hanifah, kalau tidurnya masih setengah tidur, baik itu berdiri atau berbaring, selagi dia masih ada sedikit kesadaran, maka itu masih tidak membatalkan wudhu. Tapi mazhab Syafi'i menyebutkan selagi duduknya tidak menutup bagian itu, pahanya tidak menyentuh ke tempat duduknya, maka itu membatalkan wudhu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Pindah lagi. Sebagaimana hadisnya dari Anas bin Malik, kana ashabu Rasulillah SAW yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Sungguhnya sahabat Nabi itu pernah mereka, saking lamanya Nabi SAW datang hingga mereka ketiduran. Kemudian Bilal ketika Nabi datang kemudian qomat, maka para sahabat langsung berdiri tanpa berwudu kembali. Bahkan hadisnya yang lain, hatta takhaffaqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu hampir menyentuh bumi. Itu tidak membatalkan wudhu karena duduknya mantap. Cuman kalau duduknya goyang sana sini, maka wudhunya batal. Di antara
Yang penyebab batal wudhu juga adalah al-ighma wal junun was sukar. Orang yang kehilangan akal atau orangnya gila, hilang kesadaran, pingsan, atau orang gila atau dia mabuk. Jadi mabuk itu kan tidak harus dari minum, Pak, ya. Bisa jadi ada orang yang mabuk karena sesuatu gitu kan, misalnya terhisap bau tiner misalnya. Dia kerja di tempat karyawan baru, misalnya ke bengkel pengecatan, nyium bau tiner, mabuk. Nah, itu juga wudhunya batal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, far'un nama mutamakkinan fazalat ihdal al-yataihi, yang orang tidur dalam kondisi duduk, kemudian salah satu di antara kedua pahanya bergeser, maka itu membatalkan wudhu. Atau misalnya dia tidur mengikat dirinya dengan kain biar nggak gerak, maka itu juga membatalkan wudhu. Namun Imam Syafi'i rahimahullah merekomendasikan jika seseorang tidur maka disunnahkan. Kalau bahasanya itu mustahab, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam fikih itu ada dua kalimat, yang pertama sunnah, yang kedua mustahab. Jangan salah nih. Kalau sunnah itu berdasarkan hadis, kalau mustahab itu berdasarkan pendapat ulama. Jadi sunnah tapi tidak berdasarkan hadis. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i mengatakan mustahab atau sunnah berwudu di saat kita tidur, baik duduknya anteng maupun tidak anteng, agar menghilangkan was-was juga. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, penyebab seseorang yang keempat batal wudunya adalah walam surrajulil mar'ata min ghairi hailin bainahuma ghaira mahramin fil asah. Seseorang laki-laki menyentuh wanita tanpa ada pembatas di antara keduanya, tanpa muhrim, dan dia bukan mahram. Maaf, bukan muhrim ya Bapak Ibu sekalian, aslinya itu mahram. Yang kita salah. Mahram. Muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Jadi ada beberapa bahasa serapan dari bahasa Arab yang serapannya tidak pas ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang Arab laisa muhrim, bakal bingung mereka, ngapain muhrim ya. Karena berdasarkan ayat aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, itu membatalkan wudhu. Dan membatalkan itu adalah saat menyentuh kulit wal basyrah. Jadi tidak beda Bapak Ibu sekalian antara laki-laki yang tua yang sudah kehilangan syahwat atau tidak. Jadi misalnya ada di rumah ada kakek-kakek umur 80 tahun misalnya, kemudian bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudhu. Baik itu sudah kehilangan syahwat atau tidak. Wa bainal khissi wal innin, yang baik dia sudah dikebiri atau dia tidak bahasanya impoten, maka itu tetap membatalkan wudhu. Fa innahu yanqudu wudhu'ahu wa kadzal murahik. Begitu juga orang-orang anak-anak yang murahik, sudah hampir dewasa, usia 13-14 tahun itu sudah murahik bahasa Arabnya, maka itu juga membatalkan wudhu. Fa innahu yanqudu wudhu'ahu. Begitu juga seorang wanita yang remaja maupun yang tua juga membatalkan wudhu. Adapun Bapak Ibu sekalian, yang jadi perselisihan adalah seorang jenazah, apakah jenazah membatalkan wudhu atau tidak. Imam Nawawi mengatakan, tapi Imam Nawawi sendiri sebetulnya punya dua qaul, udah pendapat di sini. Di dalam kitab Syarhul Muhazzabnya mengatakan bahwa bersentuhan dengan jenazah itu membatalkan wudhu. Tapi di Ru'usul Masalah, di dalam kitabnya Ru'usul Masail, beliau mengatakan tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya terkadang di sebagian masyarakat, kalau misalnya
jenazahnya sudah diwudu'i, nggak tahu di sini suaminya mau menciumnya di akhir kesempatan, itu ada yang menyatakan itu batal. Karena alasannya kan yang menyebabkan perceraian itu kan kematian. Jadi kalau menciumnya sudah batal. Namun Bapak Ibu sekalian, pendapat ini menurut saya kurang pas. Karena kalau lelaki dan perempuan, suami istri, kemudian kelak di hari kiamat itu sama-sama masuk surga, maka mereka akan dipertemukan kembali jadi keluarga kelak di surga. Jadi kalau misalnya nih, maaf, ternyata sang istri nikah lagi, sepeninggal suaminya nikah lagi, kemudian ternyata para suami masuk surga semua. Bagaimana itu bagaimana keputusannya? Keputusannya maka para suaminya akan dihadirkan di hadapannya kelak di hari kiamat. Dan sang istri diperintahkan untuk memilih mana interaksinya paling baik di antara suami-suami tersebut. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu sekalian, yang nikah lagi misalnya itu bakal ketemu juga. Tinggal jadi masalah istri Bapak nanti di hari kiamat milih Bapak atau tidak, itu saja tinggal. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan pede-pede gitu kan. Di dunia aku punya istri, di akhirat bakal punya istri lagi. Tapi tenang aja, ada bidadari. Namun ibu-ibu sekalian, saya ingatkan kembali, ibu-ibu ketika sudah masuk surga, maka ibu lebih cantik dari bidadari. Kenapa kok lebih cantik dari bidadari? Karena bidadari nggak ngerasain minyak goreng yang naik turun, ya, jemuran yang baru dijemur udah kehujanan lagi. Makanya ibu-ibu ketika masuk surga lebih cantik dari bidadari. Jangan khawatir kalau kulit saya Ustaz hitam, hidung saya mancung ke dalam, itu enggak. Tenang aja, nanti beda nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih yang menyebabkan perbedaan di mayat, apakah dia membatalkan atau tidak? Perbedaannya yang satu punya ruh, yang satu tidak punya ruh. Kalau yang tidak punya ruh, kata Imam Nawawi dalam kitab Ru'usul Masail menyatakan bahwa yang sudah nggak punya ruh maka dia tidak lagi membatalkan wudhu. Tapi yang bukan mahram itu membatalkan wudhu karena mereka punya ruh. Walau kana al-adwul malmus asal au zaidan, walaupun anggota yang tubuh itu terputus atau anggota tambahan, aw qalam bi ghairi qasdin wa bi ghairi syahwat, atau misalnya megangnya itu tanpa maksud atau tanpa syahwat, maka itu tetap membatalkan wudhu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang wanita hidungnya ditransplantasi, ya, kan jadi tambahan tuh. Maka pada saat suaminya ada yang memegang hidungnya, maka itu membatalkan wudhu. Atau tangan misalnya, tangannya putus kemudian ditransplantasi punya tangan lagi, walaupun ini tangan tambahan, ketika dia bersentuhan maka itu membatalkan wudhu. Wala yanqadul lams sya'r waz zafar wasin, tidak membatalkan wudhu kalau megang rambut atau megang gigi. Misalnya ada dokter gigi misalnya, megang gigi pasiennya, itu tidak membatalkan wudhu. Karena mu'zamal at-talazzuz bihazil asya bin nazar. Jadi yang bikin orang nafsu itu dengan melihat. Rambut, gigi itu ngelihat ya, bukan dengan bersentuhan. Kalau nyentuh gigi itu saya kira nggak ada yang nafsu kayaknya, apalagi bakal kena gigit ya. Walau lamasa adwun mubanan minal mar'ah aw lamasa saghira lam tablugh hadda syahwa lam yanqudhul wudu. Atau menyentuh anggota tubuh yang nampak dari wanita, yang megangnya itu belum kena syahwat, maka wudunya tidak batal. Begitu juga gimana yang memegangnya itu mahram. Jadi Bapak Ibu sekalian, mahram itu kan ada 3 yang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mahram karena nasab, anak, orang tua, itu tidak membatalkan. Au radha,
dengan persusuan. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu nyusui anak orang 3 kali susuan yang kenyang, maka anak tersebut sudah jadi mahram bagi keluarga ibu tadi. 3 kali susuan yang mengenyangkan di umur dia menyusui, itu mahram. Jadi hati-hati ya ibu-ibu sekalian yang dulu pernah dititipi anak tetangga terus anaknya nangis dan disusui, maka itu jadi mahram. Kalau seandainya ternyata kok dia nikah dengan anak ibu, maka pernikahannya langsung batal, bukan cerai. Karena memang pernikahan itu tidak sah. Itu sebabnya kenapa ASI itu tidak boleh diperjualbelikan, ya, atau dibagi-bagi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mahram dengan musaharah. Musaharah itu dengan pernikahan. Misalnya menantu, suami atau istri. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, memang di mazhab Syafi'i menyebutkan suami atau istri itu membatalkan wudhu. Namun sebagian mazhab yang lain, sebagian Syafi'iyah mengatakan wanita bersentuhan dengan suaminya atau suami menyentuh istrinya, maka wudhunya tidak batal. Ya, tidak batal. Jadi kalau misalnya ada suaminya yang iseng di sini, istrinya habis wudhu kemudian dikerjain batal, maka itu tidak batal menurut mazhab yang lebih utama. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, walam surrajulil mar'ah, atau laki-laki menyentuh seorang wanita itu tidak dimasukkan. Jadi bahasa Arab tuh Bapak Ibu sekalian ada ar-rajul. Ar-rajul itu laki dewasa, Kalau laki dewasa itu beliau menyebutkan bahwa lelaki dewasa ketika menyentuh wanita. Jadi di luar situ anak kecil itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, wal amrod, remaja lelaki yang mulai beranjak dewasa tapi belum nampak dewasa. Jadi misalnya ada lelaki yang udah ganteng, belum tumbuh kumis. Ini sebetulnya di dalam Islam mazhab fikih menyebutkan al-amrod ini dengan bahasa yang luar biasa nih. Karena dikhawatirkan ada terjadi LGBT. Ya. Jadi Islam tuh membahasnya seperti itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking khawatirnya Islam terhadap LGBT, sampai anak laki-laki itu tidak boleh tidur sekasur dengan saudara laki-lakinya. Makanya kita umat Islam kudu kaya. Minimal tuh bisa beliin kasur. Jadi anak laki-laki itu tidak boleh tidur satu selimut, tidak boleh tidur satu ranjang dan satu kasur dengan saudara laki-lakinya. Karena ada beberapa kasus, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang jadi LGBT itu awalnya saat tidur kakinya tersentuh dengan kaki saudaranya, hingga itu menyebabkan dia menyukai hal tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa massul farji bi batnil kaffi, termasuk yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya yang dalam. Kalau di luar tidak membatalkan. Walaupun mazhab Abu Hanifah menyebutkan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan kalau kemaluannya sendiri. Sebagaimana hadisnya, beliau bertanya, seorang laki-laki bertanya pada Nabi SAW, apakah batal menyentuh kemaluan? Beliau menyatakan tidak, karena itu bagian dari tubuhmu. Ini yang kemudian diambil oleh mazhab Abu Hanifah. Namun mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu kalau di sini. Cuman kalau bukan di dalamnya, seperti misalnya pinggiran atau hanya ujung saja atau hanya di kuku, maka itu tidak membatalkan wudhu. Itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ada mazhab Syafi'i tadi yang Abu Hanifah, mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dan maaf, yang bagian belakang itu dikiaskan. Ya, menurut mazhab Syafi'i yang bagian belakang anus itu dikiaskan di depan. Karena di depan itu mengeluarkan najis, maka yang belakang juga mengeluarkan najis,
menyentuh itu juga batal. Termasuk menyentuh punya orang lain, anak kecil misalnya. Jadi misalnya ibu-ibu punya anak gitu kan, sudah berwudu, anaknya pipis kemudian dicebokin, maka batal juga wudunya walaupun bayi. Walam yang kusul masal massa dubaral bahimah, tapi tidak membatalkan wudhu kalau misalnya menyentuh duburnya hewan. Misalnya ibu-ibu punya ayam, kok ayamnya nggak bertelur misalnya, kemudian kelingkingnya dimasukkan ke ayam betina itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Atau misalnya dokter hewan, misalnya ketika dia memeriksa hewan yang kok nggak ngelahirin gitu atau mau ngelahirin, maka saat dia menyentuh juga tidak membatalkan wudhu. Ini Bapak Ibu sekalian, dan kaidah terkait dengan wudhu ini adalah kaidah istishab. Istishab itu mengembalikan segala perkara pada asalnya, ya, mengembalikan perkara pada asalnya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, seseorang laki-laki dia ragu apakah dia telah menceraikan istrinya atau belum, maka hukumnya istrinya belum cerai. Ini namanya istishab, kembali ke hukum sebelumnya. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang laki-laki ragu apakah dia sudah menikahi istrinya atau tidak, maka pada saat itu dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia yakin. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau talak itu hukum asalnya dari nikah. Kalau dia ragu apakah dia sudah nikah atau belum, maka dikembalikan pada sebelum nikah. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika seorang sudah berwudu, dia ragu apakah dia sudah batal atau belum, maka kembali ke hukum asal, dia belum batal. Namun kalau misalnya dia ragu sudah wudu atau belum, maka hendaknya dikembalikan ke belum wudu. Begitu juga air Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat air ini kita ragu apakah air ini jadi najis atau tidak, karena awalnya kita ngambil airnya suci. Misalnya semalaman kita ini dan kita nggak tahu apakah ada tikus yang minum situ atau ada kucing, maka Bapak Ibu sekalian, hukumnya air itu suci, karena dikembalikan ke hukum asal bahwa air itu asalnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertemuan ke depan kita akan membahas hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Udin. Silakan Ustaz. Ada pertanyaan dulu Pak. Ya Bu. Gimana? Ada yang bisa mengulangnya? Yang pertama apa tadi? agak samar tadi yang pertama. Orang-orang beriman itu persyaratan cintanya kepada Allah. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta? Oh, oke. Gimana rasa kita menumbuhkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dengan cara berilmu. Itu pertama. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Jadi kita kudu menguatkan ilmu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbanyak interaksi dengan Allah. Banyakin zikir, banyakin sholat di saat orang-orang yang lain tidak sholat, misalnya sholat tahajud atau sholat yang lain. Yang ketiga, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Kalau seandainya hal itu Bapak Ibu sekalian lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, hindarkan kemaksiatan. Kenapa kok kita kalau baca sejarah kita temukan orang-orang itu sholatnya kok enak banget gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat tahajudnya cuma 2 rakaat.
Rakaat pertama dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi. Rakaat kedua dari surat Maryam ke surat An-Nas, 2 rakaat tapi 1 Quran. Kenapa rasanya nikmat? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka menghindarkan diri dari maksiat. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu tiap malam mimpi ketemu Nabi. Mimpi tiap malam ketemu Nabi. Jadi kalau misalnya satu malam dia tidak mimpi ketemu Nabi, dia akan cari kesalahan apa yang kira-kira beliau lakukan. Dan yang paling banyak bikin kita kesulitan mendapatkan kenikmatan beribadah adalah kita tidak menjaga pandangan. Hadisnya menyebutkan barang siapa yang bisa menundukkan pandangannya, maka sesungguhnya pandangan itu adalah panah di antara panah-panah setan, dan barang siapa yang bisa menundukkan pandangan itu, maka Allah akan memberikannya kelezatan ibadah padanya. Dalam hadis yang lain kelezatan keimanannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait gimana cara mendapatkan keimanan. Pertanyaan kedua, wala tattabi'u ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang ditanya Islam secara kafahnya apa jalan-jalannya? Langkah-langkah setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan beliau mengatakan bahwa setan itu punya langkah. Langkah yang dilakukan oleh setan adalah yang pertama adalah lintasan pikiran. Ketika kita ada lintasan pikiran, itu adalah langkah pertama dari setan. Maka hendaknya kita tinggalkan. Kalau karena jika kita tidak meninggalkan itu, maka itu akan jadi keinginan. Maka kalau sudah jadi keinginan, nyabutnya, ngilangannya lebih berat lagi. Kalau keinginan itu tetap kita lanjutkan, maka dia jadi niat. Kalau sudah niat, maka dia akan berubah jadi tekad. Kalau sudah jadi tekad, itu nyabutnya lebih berat lagi. Nah, kalau sudah jadi tekad biasanya eksekusinya. Itulah langkah-langkah setan. Ya, itulah langkah-langkah setan. Jadi sebagaimana kita temukan dalam kisah seorang ahli ibadah. Allahu Akbar, siapa namanya lupa saya. Jadi beliau itu ahli ibadah. Kebetulan dititipi oleh tiga orang laki-laki yang pengen jihad fisabilillah. Karena mereka punya adik perempuan, bingung mereka mau nitipin siapa, maka ada yang nyarankan suruh nitipin ke rahib itu tadi, lelaki soleh tadi. Awalnya nggak mau, tapi akhirnya Bapak Ibu sekalian terpaksa, karena dipaksa-paksa akhirnya mau. Tapi Bapak Ibu sekalian dia mau dengan syarat bahwa si wanita itu tinggal di bangunan yang lain. Si lelaki soleh ini akan datang dengan bawa makanan, kemudian ketuk pintu, kira-kira ada jawaban, ditaruhnya di depan pintu itu, kemudian dia pergi. Sehari 2 hari aman. Begitu sudah sebulan lebih Bapak Ibu sekalian, setan udah bisikin, kesian, masa dia nggak pernah ketemu orang sama sekali. Sekali-sekalilah kalau misalnya kamu udah narok makanan, ajaklah ngobrol dikit, tanya gimana kabarnya. Dilakukan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya begitu pintunya kebuka, dia nggak langsung pergi seperti biasa, tanya gimana kabarnya dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebulan kemudian itu hanya basa-basi, sebulan kemudian setan bisik-bisik lagi. Masa kok ngobrolnya cuman gimana kabar terus setiap hari? Tanyalah yang agak panjang, ngobrol lah di depan pintu agak panjang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian ngobrol lah lebih panjang lagi. Sebulan kemudian setan datang lagi, masa ngobrolnya di depan, ngobrol di dalam lah, lebih lama lagi, lebih nyaman. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, si lelaki soleh yang tidak punya ilmu ini masuklah dia ke dalam, ngajak ngobrol. Begitu ngobrol, namanya itu lama-lama akrab Bapak Ibu sekalian, maaf, saking itu dia kelepasan, kepegang paha si wanita. Akhirnya terjadilah yang terjadi, hingga akhirnya si laki wanita itu hamil. Begitu hamil, setan itu bisikin lagi, kamu itu lelaki soleh, masa kamu zina? Maka bunuhlah dia. Akhirnya dibunuh Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi wanita itu hamil, dikubur.
Begitu sudah meninggal, dia pura-pura sudah ibadah, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Datanglah 3 saudara itu, kemudian si rahib itu pura-pura nangis. Dia mengatakan, adik kamu itu kesianlah, dia saking rindunya dengan kalian hingga akhirnya dia tidak mau makan dan minum, akhirnya dia sakit dan meninggal. Itu kuburannya. Begitu sudah dikubur, si lelaki 3 kakak laki-laki itu ridho dan sabar dengan ketentuan Allah. Tapi malamnya Bapak Ibu sekalian, setan datang di mimpi ketiganya mengatakan bahwa adik kamu itu dibunuh, adik kamu itu hamil. Si lelaki itu nggak mau tanggung jawab, malu bahwa dia seorang ahli ibadah kok nggak menghamili anak orang. Kalau nggak percaya, bongkar kuburannya. Ternyata dibongkar Bapak Ibu sekalian, ditemukan adiknya dalam kondisi hamil. Hingga akhirnya ditangkap, dibawalah ke pengadilan. Sampai di pengadilan dihukum gantung. Begitu talinya sudah dicantelkan ke lehernya, setan datang untuk terakhir kalinya mengatakan, kalau kamu menyatakan beriman padaku, maka aku siap menolong kamu. Beriman pada setan. Ya namanya orang, Pak, Bu, kalau sudah dalam kondisi kesulitan, ya orang tenggelam itu apapun diraih, rumput pun diraih untuk menyelamatkan dirinya. Nah, si lelaki ini merasa tidak punya pilihan lagi. Kemudian ia bertanya pada setan, gimana caranya? Saya susah nih ngomong. Kata setan itu, cukuplah kamu ngangguk. Kata dia, boro-boro saya ngangguk, tali sudah nempel sini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kata setan, cukuplah kamu ngedip sebagai isyarat bahwa kamu beriman dengan saya. Nanti saya tolong. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia kedipkan matanya berbarengan dengan algojo menendang bangku yang menyangga tubuhnya, hingga akhirnya dia mati dalam kondisi kafir, beriman pada setan. Itulah langkah-langkah setan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan pelajaran dari cerita ini, siapa nama ini, Ustaz? Ingat nggak Ustaz? Pelajaran dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan hidayah. Makanya 17 kali sehari kita diminta untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jagalah hidayah ini, tunjukkan kami di jalan yang lurus. Karena hidayah itu Bapak Ibu sekalian susah untuk dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bu? Ya. Oh, itu mah normal Pak, Bu. Normal kalau kita pengen kaya, pengen punya mobil, tetangga beli mobil, kita pengen beli mobil, itu biasa. Yang nggak boleh itu kalau kita ngiri, tetangga kita beli mobil ini jangan-jangan dia miara tuyul, nggak kerja dan lain sebagainya. Itu yang nggak boleh. Jadi hanyalah kalau lintasan-lintasan manusiawi boleh saja. Ini Bapak Ibu sekalian, wallahu alam, karena sudah masuk waktu sholat syuruk, saya ingatkan kembali, jangan keluar sebelum sholat 2 rakaat, karena pahalanya setara dengan haji dan umroh, sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kalau kita buru dulu.